Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang sedikit menjelaskan tentang ayat dan hadis tentang etika bisnis Islam melalui ayat Al-Quran dan hadis. Yang beranggotakan Muhammad Fatur Arsy, NIM 4219161, Renita Novitasari, NIM 4219175, dan Novia Permatani Tias, NIM 4219182. A. Etika bisnis dalam Islam. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang-barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut entrepreneurship. Sedangkan etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat, akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji atau good conduct yang harus dipatuhi dan dijalankan. Etika bisnis merupakan ilmu yang dibutuhkan banyak pihak tetapi masih bersifat problematis dari sisi metodologis. Ilmu ini dibutuhkan untuk mengubah performa dunia bisnis yang dipenuhi oleh praktik-praktik malbisnis. Yang dimaksud praktik malbisnis adalah mencakup baik business crimes maupun business tort, yakni business crimes sebagai perbuatan bisnis yang melanggar hukum atau pidana, atau business tort sebagai perbuatan bisnis yang melanggar etika. B. Konsep etika bisnis Islam. Sebagai sebuah ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai falah, baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga memandu manusia ke arah aksi dan partisipasi individual langsung dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi dunia. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kebutuhan kepada Tuhan, maka bisnis dengan sendirinya berjalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang dibisniskan atau diniatkan sebagai ibadah untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat. Seorang bisnis syariah harus memiliki beberapa hal berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seorang bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta atau tahkilul manat terhadap praktik bisnis yang sahih maupun salah, dan harus paham dasar-dasar nas yang dijadikan hukum atau tahkilul hukmi. Yang kedua, selalu berpijak pada nilai-nilai rohaniyah. Nilai rohaniyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah yang harus selalu kontrak dengannya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Yang ketiga, praktik bisnis sesuai syariah yang benar. Dalam hal ini harus terdapat kesesuaian antara aturan syariah Islam dan praktik bisnis yang dilakukan antara apa yang telah dipahami dan diterapkan, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material, tetapi sangat mempertimbangkan praktik bisnis yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Yang keempat, berorientasi pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orientasi ini didapatkan dengan menjalankan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terwujud jika bisnis selalu berdasarkan pada aturannya. Beberapa aspek etika bisnis Islami. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko. Yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang keempat, kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Yang kelima, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerjasama antara mereka semua. Ada 5 ketentuan umum etika berbisnis dalam Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Kesatuan atau tauhid. Yang kedua, keseimbangan atau adil. Yang ketiga, kehendak bebas. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Etika bisnis Islam dalam Al-Quran dan hadis. Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis atau wirausaha dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukan dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis di dalamnya mencakup sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang jika dijalankan akan menghasilkan kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Nahl ayat 89. Nabi Muhammad SAW memperinci ayat di atas dengan hadis sebagai berikut. "Telah kuwariskan kepadamu 2 hal, yang jika kamu tetap berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku." Bukhari Muslim. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan beberapa etika dalam melakukan bisnis sebagai berikut. Jujur dalam takaran dan timbangan. Menjual barang yang baik mutunya. Jangan menyembunyikan cacat barang. Jangan main sumpah, longgar dan bermurah hati. Jangan menyaingi kawan. Mencatat hutang piutang, larangan riba, anjuran berzakat. Etika bisnis dalam perspektif Islam. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis. Berdasarkan pada prinsip moralitas, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu A. Menanam kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. B. Memperkenalkan argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta acara penyusunannya.
C. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi. Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadap masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa taala. Etika bisnis dalam Islam diatur dalam Al-Quran sebagai berikut. Surat Al-Baqarah ayat 282, Surah An-Nisa ayat 29, At-Taubah ayat 24, Surat An-Nur ayat 37, dan Surah As-Saff ayat 10. Prinsip ekonomi merupakan para pembisnis dan para konglomerat adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menggunakan etika bisnis yang ada. Panduan Rasulullah dalam etika bisnis yang perlu diperhatikan dalam berbisnis adalah prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, tidak melakukan sumpah palsu, ramah tamah, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Kesimpulan, bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis. Sebagai sebuah ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mencapai falah atau kesejahteraan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis atau wirausaha dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi, yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini, pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Realitasnya, para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral, misalnya memaksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.